Di balik cadar Aisyah, episode ke-8. Suami yang masih membagi cinta dan perasaannya dengan wanita lain. Suami yang berkhianat dengan masih menjalin hubungan dengan wanita lain. Suami yang tidak pernah menjalankan kewajibannya, mengabaikan dan tidak mencintai istrinya dengan penuh kasih sayang. Semua itu ada pada Anda, suami zalim. Satu lagi, suami yang berjanji pada wanita lain tidak akan pernah menyentuh istrinya. Padahal itu adalah hak isi istri. Apa sebutan yang pantas untuk suami seperti itu? Alfian membelalakan matanya. Bagaimana kamu tahu? Tanyanya gagap. Saya tahu semuanya. Jadi biarlah saya tutup wajah dan seluruh badan ini, tak tersentuh hingga kita berpisah nanti. Setidaknya tidak akan ada bekas noda di tubuh ini. Alfian terpaku. Dia mencerna semua ucapan Aisyah kepadanya. Termenung hingga tak menyadari jika Aisyah kini sudah tak ada lagi di dalam kamar. Alfian mundur beberapa langkah, kemudian duduk lemas di atas tempat tidur. Jadi benar, janji yang dia maksud waktu itu adalah janjinya kepada Anita untuk tak menyentuhnya. Dia kini mengerti semuanya. Sebab musabab semua perlakuan Aisyah selama ini. Bukan karena Aisyah juga terpaksa akan pernikahan ini, tapi istrinya itu tahu akan janjinya pada wanita lain. Tapi di mana dia tahu? Tidak mungkin dia yang mengatakannya. Gumamnya dalam hati. Tengah malam, Alfian melihat Aisyah yang berbaring di atas kasur lantai di bawahnya. Berbaring masih mengenakan cadar membelakanginya. Boleh aku tanya sesuatu? Tanya Alfian tiba-tiba. Tak ada jawaban. Aku tahu, kamu belum tidur. Ucap Alfian lagi. Aisyah yang memang belum tidur tak ingin merespon. Jadi, tolong jawab pertanyaanku. Ucap Alfian lagi. Aisyah tetap terdiam. Dari mana kamu tahu soal janji itu? Apa Anita yang mengatakannya padamu? Tolong jawab, karena aku sangat penasaran. Alfian bangun dari tidurnya, melihat Aisyah di bawahnya. Dari sekian banyak yang saya katakan pada Anda tadi, rupanya hanya hal itu saja yang mengganggu pikiran Anda hingga tak bisa tidur. Jawab Aisyah sambil tersenyum sinis di balik selimut. Dari mana saya tahu itu tidak penting. Lanjutnya lagi sambil menarik selimut sampai menutupi kepalanya. Alfian terdiam. Entah kenapa lontaran jawaban Aisyah selalu membuatnya mati kutu, hingga tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia kembali berbaring, menarik selimut dan membalikkan tubuhnya membelakangi Aisyah. Hanya itu saja. Kalimat itu terngiang-ngiang di telinga Alfian. Jika istrinya tahu, sebenarnya bukan hanya masalah janji saja yang menjadikan pikirannya. Dirinya tidak bodoh hingga bisa melupakan semua perkataan Aisyah padanya. Seandainya Aisyah tahu jika sebutan suami zalim sangat menohok hatinya. Walaupun dia tak memungkiri jika semua perkataan Aisyah memang benar adanya. Dia memang masih mencintai dan menjalin hubungan dengan wanita lain, sementara dirinya sudah mempunyai istri. Memang benar juga jika dirinya tak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan tak menerima Aisyah sebagai istrinya. Alfian menarik nafas sambil memejamkan matanya, berusaha untuk tidur walaupun masih banyak hal yang dia pikirkan. Sepanjang perjalanan pulang ke kota, keduanya diam membisu. Alfian fokus menyetir sementara Aisyah hanya memandangi jalan lewat jendela di sampingnya. Sesekali Alfian melirik istrinya, tampak merenung menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi. Apa kamu memikirkan perkataan orang tuaku tadi saat kita berpamitan? Tidak. Lalu apa yang kamu pikirkan? Kenapa Anda ingin tahu? Tanya Aisyah datar tanpa melihat suaminya. Aku hanya takut kamu memikirkan perkataan ayahku, yang katanya ingin segera menimang cucu. Saya tak pernah memikirkan itu.
Ayah Anda pasti bisa menunggu kira-kira 2 tahunan lagi untuk bisa menimang anak Anda dan dokter itu. Alfian terdiam, merasa heran karena istrinya itu selalu saja memiliki jawaban menohok untuknya. Soal perceraian nanti, alasan apa yang akan kita katakan pada kedua orang tua kita? Terserah Anda. Jawab Aisyah cuek, masih dengan menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi. Aku tidak tahu, kamu saja yang mencari alasannya. Kalau terserah saya tidak mau berbohong. Alfian langsung melihat istrinya. Kamu akan bilang kalau aku selingkuh? Aisyah melihat suaminya. Tidak ada kecocokan maksud saya. Tenang saja, saya tak akan mengatakan soal perselingkuhan Anda. Saya masih mempunyai sedikit hati nurani. Jawabnya pelan. Aisyah kembali melihat jendela kaca di sampingnya. Mengatakan yang sebenarnya hanya akan membuat mertuanya kecewa dan marah. Belum lagi kedua orang tuanya. Karena itu, biarlah dirinya sendiri saja memendam rasa itu. Sesampainya di apartemen, Aisyah langsung masuk ke dalam kamarnya. Sementara Alfian bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, Alfian berjalan melewati koridor sedikit tergesa-gesa karena ada operasi yang harus dilakukannya. Al, suara Anita memanggilnya. Alfian langsung menghentikan langkahnya, membalikkan tubuhnya melihat Anita yang berjalan menghampirinya. Kamu sudah pulang? Iya, baru saja. Jawab Alfian sambil melihat jam tangannya. Al, mengenai waktu itu aku minta maaf. Aku terbawa emosi. Alfian kembali melihat jam tangannya. Aku buru-buru. Aku ada operasi. Aku pergi dulu ya. Nanti kita bicara lagi. Alfian berjalan meninggalkan Anita. Anita bengong, merasa jika Alfian menghindarinya. Apakah dia masih marah karena kejadian waktu itu? Anita bertanya-tanya dalam hatinya. Anita merasa menyesal. Seharusnya dia bisa mengendalikan diri, tidak terbawa emosi dan menempatkan Alfian pada posisi serba salah waktu itu. Kekesalannya pada Aisyah yang membuatnya hilang kendali. Mengingat itu, Anita kembali merasa kesal. Rasa iba yang dulu dia rasakan pada Aisyah kini berganti menjadi rasa marah dan benci. Pikirannya tentang Aisyah yang juga terpaksa menikah dan tidak menginginkan Alfian dirasa salah. Karena menurutnya Aisyah justru ingin mempertahankan Alfian dan rumah tangganya. Anita yakin jika perceraian setelah menikah setahun hanya trik Aisyah saja. Maafkan aku tahu jika seharusnya aku bersabar menunggu beberapa bulan lagi, hingga kamu dan Aisyah bercerai. Anita memegang tangan Alfian. Alfian segera melepaskan tangan Anita yang tentu saja membuat kekasihnya itu kaget. Al? Tanya Anita heran. Maafkan aku, Nit. Tapi bisakah sebelum aku berpisah dengan istriku, kita rehat dulu sebentar? Anita mengerutkan keningnya. Rehat? Apa maksudnya? Nit, aku dan dia pasti berpisah. Setelah setahun menikah, kami akan bercerai. Tapi sebelum aku bercerai dengannya secara sah, biarkan aku menjadi suami yang baik untuknya. Aku tidak mengerti. Anita menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tak ingin menjalin hubungan dengan wanita lain, sementara aku masih berstatus sebagai seorang suami. Jadi lebih baik kalau kita putus dulu. Jawab Alfian hati-hati. Apa? Anita berkaca-kaca. Iya, Nit. Setelah aku bercerai dengannya, mari kita lanjutkan kembali hubungan kita. Ini akan lebih baik untukmu dan untukku. Jika kita seperti ini terus, hubungan kita dibayangi dengan dosa dan rasa bersalah. Aku mengkhianati istriku. Dan kamu, cap buruk akan kamu dapatkan jika orang tahu kalau aku sudah menikah. Kenapa kamu baru memikirkannya sekarang? Tanya Anita berderai air mata. Di saat aku sudah merelakanmu menikahi wanita lain waktu itu. Sehari setelah kamu menikah, kamu datang padaku dan mohon agar aku tak meninggalkanmu. Kenapa waktu itu kamu tidak berpikir tentang dosa dan rasa bersalah? Juga berpikir untuk menjadi suami yang baik, hah? Kenapa juga kamu tidak berpikir tentang image yang akan aku dapatkan karena memacari suami orang?
Kenapa baru sekarang kamu berpikir seperti itu? Tanya Anita sambil terisak. Semuanya karena Aisyah. Dia mengajariku banyak hal. Kalau begitu, kenapa kamu harus bercerai dengannya jika kamu bisa belajar banyak darinya? Tanya Anita dengan sangat marah. Alfian tertegun. Alfian memasuki rumah dengan langkah gontai. Tidak langsung masuk kamar, dia menghempas tubuhnya pada sofa di tengah rumah. Alfian bersandar sambil melihat langit-langit rumahnya. Dengan tatapan kosong, dia lalu melihat lampu gantung yang berkilauan di atasnya. Dia pun mengingat kembali bagaimana begitu marah dan kecewanya Anita pada dirinya tadi, saat dia mengutarakan keputusannya untuk menyudahi dulu hubungan mereka. Alfian menarik nafas panjang, yakin jika keputusan ini adalah tepat bagi keduanya, karena dirinya sadar atau seakan tersadarkan jika apa yang dilakukannya selama ini adalah salah dan tak dapat memungkiri jika Aisyah yang telah menyadarkannya. Dengan caranya waktu itu, suami zalim. Kini dia akan menjadi suami yang baik, walaupun bukan baik dengan arti yang sesungguhnya. Akan tetapi, jika memang dirinya tidak mencintai istrinya, setidaknya dia tidak akan berselingkuh dan menjalin hubungan dengan wanita lain. Dan jika memang dirinya tak bisa memberikan kebahagiaan buat Aisyah, setidaknya dia tidak akan menyakitinya. Akan seperti itu hingga saat perceraian yang mereka sepakati tiba. Sementara Anita, dia juga yakin kalau akhirnya wanita yang dicintainya itu akan mengerti, setia menunggunya sampai nanti. Alfian yang sibuk berpikir tiba-tiba mendengar sayup-sayup suara orang yang mengaji. Dia lalu melihat pintu kamar Aisyah. Entah mengapa hatinya yang tadinya terasa gundah kini merasa lebih baik ketika kini dengan jelas dia mendengar suara istrinya melantunkan ayat-ayat Allah dengan merdunya. Alfian lalu memejamkan mata terbuai akan alunan yang menyejukkan hati. Beberapa saat kemudian, Aisyah keluar kamar untuk mengambil minum. Kaget mendapati Alfian yang tertidur sambil duduk di sofa. Awalnya dia tak peduli, namun kemudian ketika akan memasuki kamar lagi, Aisyah menjadi sedikit mengasihani, melihat wajah lelah sang suami. Aisyah tampak ragu apakah harus membangunkan atau malah membiarkan. Membiarkannya pasti akan membuat suaminya tidur seperti itu sampai pagi. Sementara Aisyah tahu jika suaminya butuh badan yang fit untuk bekerja esok hari. Bangun. Pindah tidurnya ke kamar. Alfian tak bereaksi. Dia terus mencoba lagi. Tetap suaminya tidur dengan nyenyak sekali. Aisyah menyerah. Kalau harus dibangunkan dengan caranya waktu itu menyentuh dan menggoyangkan tubuhnya, dia tidak sudi. Aisyah lalu berjalan kembali menuju kamarnya. Alfian membuka matanya. Melihat Aisyah memasuki kamar, dia tersenyum karena istrinya itu sama sekali tidak mencoba lebih keras lagi untuk membangunkannya. Dia tahu, pasti karena Aisyah tak ingin menyentuh dirinya. Semua perbuatannya pasti membuat istrinya jijik. 2 minggu kemudian, Aisyah menjalani aktivitas seperti biasanya, menghabiskan waktunya di dalam kamar dengan beribadah, menulis dan membaca. Begitu juga dengan Alfian yang bekerja seperti biasa di rumah sakit, walaupun kali ini cukup berbeda karena Anita tak lagi menemani hari-harinya. Keduanya kini saling menghindar satu sama lain, berusaha untuk tak saling bertatap muka. Walaupun sesekali tanpa sengaja mereka berpapasan, akan tetapi kini keduanya tampak seperti orang asing. Semua itu terus berlanjut hingga tak terasa kini hampir sebulan lamanya. Harusnya sebulan adalah waktu yang lebih dari cukup bagi seseorang untuk merasakan kerinduan apabila terpisah dari orang yang dicintainya. Harusnya itu pula yang dirasakan Alfian pada Anita kini. Alfian terheran-heran. Dia kini ragu akan perasaannya karena Anita sama sekali tak dirindukannya. Sebulan perpisahan mereka tak membuatnya merana. Alfian justru menikmatinya. Lain halnya dengan Anita yang merasa tersiksa. Dia merasa tak sanggup lagi berpisah dari sang kekasih. Keduanya berpapasan. Alfian seperti biasa akan menghindar, namun kemudian dia kaget karena Anita menyapanya.
Aku ingin bicara. Maaf, aku sibuk. Alfian akan kembali melangkahkan kakinya. Anita kini berkaca-kaca, merasa jika Alfian kini sudah berubah sepenuhnya. Tengah malam, Alfian yang baru saja memasuki rumah, kaget karena Aisyah berdiri menyambutnya. Alfian heran, tak seperti biasanya yang selalu berusaha untuk menghindarinya. Tak bersua dengannya. Istrinya itu kali ini tampak memang sedang menunggu dirinya. Ada apa? Ada Kak Siti dan Kak Zainab, ucap Aisyah ragu-ragu dengan suaranya yang pelan. Alfian lalu mengerti, dia tahu jika istrinya ingin memberitahu jika kini saatnya bagi keduanya untuk berlakon sebagai suami istri sebenarnya. Mereka juga akan tidur satu kamar malam ini. Aku mengerti. Alfian mengangguk. Apa mereka sudah tidur? Tanya Alfian sambil berjalan menuju dapur. Iya, kata Aisyah yang mengikutinya dari belakang. Alfian membuka kulkas untuk mengambil minum. Kak Siti sakit, ucap Aisyah tiba-tiba. Alfian langsung membalikkan tubuhnya melihat Aisyah berdiri di belakangnya. Sakit apa? Sepertinya komplikasi pasca keguguran. Alfian mengerutkan keningnya. Dokter di sana menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit besar. Karena itu, besok aku dan Kak Zainab akan membawa Kak Siti ke rumah sakit tempat Anda bekerja. Itu bagus. Kalian bisa pergi bersamaku besok. Teman baikku dokter kandungan. Mudah-mudahan dia bisa membantu kakakmu. Aku akan berbicara padanya. Aisyah tampak senang. Dia tersenyum dengan matanya berbinar. Terima kasih. Aisyah menatap suaminya sejenak. Lalu kemudian dia pergi meninggalkan Alfian memasuki kamar. Alfian tertegun lantas tersenyum sendiri. Matanya indah ketika tersenyum. Walaupun ketika marah juga tetap terlihat indah. Lanjutnya berbicara sendiri. Alfian membantu proses pendaftaran Kak Siti, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Kini mereka hanya menunggu dipanggil untuk diperiksa. Kalian tunggu di sini saja. Sebentar lagi akan dipanggil. Aku harus pergi untuk memeriksa pasien. Alfian berpamitan pada kedua kakak iparnya yang duduk di bangku. Kak Siti dan Kak Zainab mengangguk dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Aisyah yang berdiri mengikuti Alfian yang berjalan meninggalkannya. Tunggu. Sekali lagi terima kasih. Pulang nanti kami akan pulang naik taksi. Alfian mengangguk. Baiklah. Keduanya bertatapan sejenak lalu saling memalingkan wajah kemudian. Alfian lalu melanjutkan langkahnya, dia pergi untuk memeriksa beberapa pasiennya. Namun kemudian dia kaget melihat Dokter Arif sahabatnya. Kamu tidak di poli pemeriksaan hari ini? Tanya Alfian heran. Tidak, tiba-tiba ada operasi dadakan. Lalu siapa di sana? Dokter Anita. Alfian terhenyak. Bersambung.